kita semua ya. Ini karena temanya sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, jadi kakak bahas tentang kemerdekaan Indonesia supaya apa? Supaya timbul di dalam diri kita, di dalam generasi-generasi kita untuk kemerdekaan Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjadi generasi-generasi yang lebih baik lagi. Kata Bung Tomo, aku tidak tahu bagaimana membangkitkan semangat juang pemuda. Ada yang tahu guru Bung Tomo siapa? Guru Bung Tomo salah satunya yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi penggerak resolusi jihad bersama santri-santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibika nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hubbib ilayna madinata ka hubbinal makkata aw ashadda. Sadaqallahul azim, wallahul ma'ana. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlub, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillah ma sya'allah la yaslukul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin kiram wal muhtaram yang saya hormati, khusus pimpinan Dewan Pembina Abu Duding yang saat ini beliau berhalangan hadir. Yang saya hormati juga untuk Ketua Yayasan Pusat Abu Tugimin, dan yang saya hormati juga Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi Cabang Sumber Batu, yakni Al-Ustadz Yadi, beserta staf jajaran pengurus-pengurusnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada beliau semua, insya Allah. Serta adik-adik kakak hadirin sekalian semuanya yang saya hormati, semoga kita hadir di sini di haflah mubarakah ini senantiasa menjadikan wasilah barokah Allah turunkan maghfirah serta rahmatnya kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Puja, puji serta syukur, puja yang menjadi penghias rasa tatkala kita sedang berduka, puji yang menjadi penghias hati tatkala kita sedang sedih hati, kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, serta syukur yang menjadi penolak takabur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at, para alimin ulama-ulama salihin, khusus kita yang hadir di sini senantiasa kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari Gus Kanada Marte deka. Amin amin aja.
Hadirin wal hadirat, adik-adik kakak yang kakak hormati dan kakak sayangi. Kita tuh sedang acara apa ini teh? Sedang memperingati hari kemerdekaan dan tahun baru Islam. Tahun keberapa coba sekarang tahun Islam teh? Tahun berapa? 1445 Hijriah. Lalu hari kemerdekaan yang keberapa sekarang? Yang ke-78 tahun. Berarti usia negara kita tercinta ini, ya, usia kemerdekaan kita tercinta ini udah 78 tahun kita terbebas dari penjajah dohir. Buat ini mah belum gitu ya. Seperti HP itu tuh sedang dijajah ya. Gitu. Berbicara tentang hari kemerdekaan. Berbicara tentang hari kemerdekaan dikutip dari buku Api Sejarah karangan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Di sana dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan tanggal hijriahnya yaitu tanggal 9 Ramadan ya, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, pada hari Jumat lagi waktu itu. Perlu diketahui, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dicatat ya, dicatat oleh siapa coba? Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dicatat oleh siapa? Dicatat oleh siapa? Kedengeran ya? Ada yang tahu nggak? Hah? Fatmawati. U.R. Soekarno ya, oleh Bung Karno ya. Dan Ahmad Subarjo menyumbang kalimat pertama. Bung Hatta menyumbang kalimat terakhir. Selebihnya yaitu Bung Karno yang menulis ya, dan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, diketik oleh Sojati Malik. Sojati Malik di kediaman Laksamana Tadasi Maeda. Di kediaman siapa? Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di situ ya proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis. Sebelumnya Bapak Soekarno kita dengan Bung Hatta kita sangat kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena tiba di Jakarta beliau jam 11 malam. Sebelumnya beliau berada di Rengas Dengklok ya. Beliau berada di Rengas Dengklok karena diculik oleh segerombolan pemuda atau sejumlah pemuda yang memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Karena pada saat itu Jepang menyerah kepada sekutu. Gitu. Ya. Di masa persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno bertanya kepada para alimil ulama untuk meminta rekomendasi tanggal yang bagus ya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa. Lalu rekomendasi daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Rekomendasi tersebut dari Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah, perwakilan dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari perwakilan Nahdlatul Ulama. Sehingga beliau menyatakan kepada Bung Karno, memperkuat kepada Bung Karno agar tidak takut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaannya, apakah ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan, Indonesia sudah merdeka, apakah Indonesia terbebas daripada peperangan?
Belum jawaban. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PETA dibubarkan. Jenderal Sudirman mendirikan BKR. Apa BKR? Ada yang tahu BKR? Apa BKR? Siapa yang tahu? Badan Keamanan Rakyat. Sehingga dirubah BKR menjadi TKR. Ya, TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat, yang sekarang mah TNI itu ya, Tentara Nasional Indonesia gitu ya. 2 bulan setelah kemerdekaan Indonesia, 2 bulan setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 9 November 1945 di Surabaya, Sekutu melanggar janji, mengultimatum warga Surabaya. Lalu warga Surabaya tidak tinggal diam. Bung Tomo mendatangi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kiai urang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau, Bung Tomo, mendatangi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Untuk meminta izin, restu dan doa. Untuk apa? Untuk membalas ultimatum ya, ultimatum Sekutu gitu. Lalu akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah kedatangan ajudan daripada Bung Karno ya, lalu Bung Karno bertanya kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, "Kiai," kata Bung Karno, "saya mau bertanya Kiai, apakah perjuangan umat Islam untuk memerdekakan, untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia ini sebagai perjuangan kemerdekaan Indonesia ini sebagai jihad fisabilillah?" Kata Bung Karno kepada siapa? Kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kiai urang tawadu ya, kiai urang tawadu. Beliau mengumpulkan dewan-dewan para ulama ya, mengumpulkan wakil-wakil Nahdlatul Ulama, sehingga akhir daripada perkumpulan tersebut yang diadakan di Jombang, akhirnya terputuslah bahwa hubbul watan minal iman. Sehingga tadi dinyanyikan tuh ada apa namanya, ya hubbul watan, jalal watan ya, ada nyanyi itu jalal watan ya. Apa katanya hubbul watan minal iman? Kata Pak Kiai, hubbul watan minal iman, cinta terhadap negeri bagi umat Islam adalah sebagian daripada keimanan. Maka jika kita tidak cinta akan tanah air, maka keimanan kita hilang satu. Karena kenapa? Karena cinta akan tanah air adalah sebagian daripada keimanan. Ada hadisnya, ada yang tadi dikatakan oleh kakak, dikiaskan kepada di situ. Rasulullah SAW pernah berkata, "Allahumma hubbib ilainal madinata," ya Allah, jadikanlah aku cinta Madinah. Kata Rasulullah SAW, "Kahubbinal Makkata," sama sepertinya aku mencintai Makkah, au asyadda, bahkan lebih daripada Makkah. Itulah dalil cinta tanah air gitu. Maka jika pemuda-pemudi ya, pemuda-pemudi sekarang, bangsa Indonesia sekarang tidak mencintai tanah air, keimanannya hilang satu. Akhirnya Bung Tomo dikasih deklarasi orasi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari yang sangat luar biasa. Pecah perang pada tanggal 10 November. Ada yang ingat 10 November diabadikan sebagai tanggal apa? Sebagai hari apa? 10 November 1945 Sumpah Pemuda, sebagai Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan ya. 10 November yaitu Hari Pahlawan. Pecah di situ peperangan untuk mengusir penjajah, diawali dengan 3 kali kalimat takbir. Maka Bung Tomo pernah mengatakan ya, dengarkan baik-baik. Bung Tomo pernah mengatakan seperti ini. Kata Bung Tomo, "Aku tidak tahu bagaimana membangkitkan semangat juang pemuda-pemudi Republik Indonesia. Maka harus takbir. Takbir harus gak takbir? Harus takbir? Harus ya.
di dalam sholat Allahu Akbar. Apa sih Allahu Akbar teh? Allah maha besar, semuanya kecil di hadapan Allah, ya. Semuanya kecil di hadapan Allah, sehingga ketika para pahlawan kita menggerakkan, ya, menggerakkan semangat di dalam dirinya, mengkobarkan, ya, mengkobarkan semangat juang di dalam dirinya dengan kalimat Allahu Akbar. Lalu pertanyaannya, siapa sih guru daripada Bung Tomo? Ada yang tahu guru Bung Tomo siapa? Guru Bung Tomo salah satunya yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa peran daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi penggerak resolusi jihad bersama santri-santrinya, sehingga diabadikan sampai saat ini 22 Oktober sebagai hari Santri Nasional Indonesia. Karena pada waktu itu tanggal 22 Oktober Kiai dan para santri-santrinya menggerakkan pasukan-pasukannya untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi kita, yang tepatnya di Surabaya, untuk mengusir para Belanda